Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Say Hello. A few moments later. Hello guys, peace be upon you. My name is Sheila Ananda Putri. My studio number is 23220015. And today I will present a video for final assignment or final project in intercultural communication. In this time, I will discuss about deep cultures. So, this is my video interview with my friends. I hope you enjoy with this video and happy watching. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dengan kakak siapa ya? Boleh kenalan nggak? Oh, boleh. Ini dengan dia. Biasanya kalau nama aslinya Halimah Sihaan, cuman biasanya dipanggilnya dia. Oh, halo Kak Dia, izin wawancara ya. Halo Teteh. Kalau Kak Dia aslinya dari mana ya? Kalau aslinya mah dari Sumatera Utara, Oh, dari orang Kabupaten Sumatera. Tapanuli Utara. Orang Sumatera ya. Baik, Kak Dia bisa diceritakan nggak ya pertama kali ke Bandung itu kira-kira apa sih yang membuat eh, Kak Dia tuh berpikir bahwa oh ternyata Bandung seperti ini ya gitu. Untuk pengalaman pertama kali di Bandung ya. Kalau pengalaman pertama kali itu agak sedikit bingung ya dengan bahasanya yang jauh berbeda dengan tempat asal saya karena di sini kan orang-orang itu kebanyakan kalau ngomong itu pakai bahasa Sunda sementara kan saya pendatang saya baru menyesuaikan gitu jadi kalau ada orang yang ngajak ngobrol itu kadang bingung ini ngomong apa gitu jadi harus harus bertanya dulu harus ditranslate dulu bahasanya baru nanti saya mengerti gitu. Paling gitu sih cukup bingung dengan bahasanya harus menyesuaikan lagi gitu. Em, Kira-kira bahasa apa sih yang paling dibingungkan gitu? Yang paling dibingungkan itu bahasa Sundanya sih karena kebanyakan orang-orang di sini itu yang saya lihat baik itu di tempat saya bekerja ataupun di kampus itu kebanyakan itu menggunakan bahasa Sunda untuk sehari-harinya gitu maupun itu di dalam kelas juga sama jadi menggunakan bahasa Sunda eh, baik itu Sunda kasar ataupun Sunda halus itu saya kadang cukup bingung untuk ini mengerti bahasanya apa, mereka ngebahas apa, jadi saya nggak tahu gitu. Ada nggak sih apa kata yang Kak Dia itu eh, apa sih perbedaan apanya ya? Artinya mungkin ya. Artinya dari misalkan perbedaan di di Subanu tuh kata ini tapi di Sumatera ini gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu atau mirip-mirip lah gitu? Katanya mirip tapi berbeda arti gitu. Kata yang mirip-mirip ya, apa ya? Kurang tahu juga ya karena ini kan saya kan dari Sumatera juga itu saya kan dari suku Batak. Jadi perbedaan antara dari bahasa Batak ke Sunda itu cukup jauh jauh banget perbedaannya gitu. Jadi kayak bingung juga ini ada yang mirip-miripnya gimana gitu masih kurang ini juga karena tidak terlalu menginikan gitu. Masih rada bingung juga sebenarnya sampai sekarang juga. Terus kalau untuk nadanya gimana perbedaannya gitu antara Sumatera dengan Eh, Jawa gitu?
Oh, perbedaan dari segi nadanya, nada Ya, bicaranya. Kalau untuk dari nada bicaranya mungkin ya, dari pengalaman, eh, kadang saya sering dapat teguran gitu dari teman dekat saya, bilangnya gini, kamu kalau ngomong jangan jangan marah-marah katanya gitu. Sementara di sini saya kan ngomongnya kan biasa aja ya. Menurut saya pribadi tuh saya ngomongnya itu udah biasa gitu, kayak ya gimana gimana menurut kita ya, yang biasa kita ngobrol gitu ya, santai menurut kita. Tapi kalau menurut menurut teman saya ini itu, katanya kayak ngebentak karena, menurut pendengaran dia itu nadanya tinggi, terus itu kayak yang marah-marah gitu. Nah, sementara yang saya rasa itu saya ngomongnya biasa aja loh gitu. Jadi kayak dari satu hal yang saya sadari di situ, kalau untuk suku saya sendiri itu mungkin memang Batak itu terkenal dengan pembawaannya yang kayak yang marah gitu ya kalau ngobrol, padahal mah enggak, sebenarnya mah tidak. Kan kita mau bawaannya biasa aja gitu. Sementara dari logat Sunda yang saya dengar mah di sini itu ter, apa sih namanya? Mendayu-dayu ya, lembut lah gitu. Sementara pembawaan saya yang mungkin cukup kasar ini menurut eh, pendengaran orang Sunda. Jadi beda gitu. iya, iya betul. Lalu Hadiah merasakan tidak ya perbedaan pakaian gitu? Apakah sama saja dengan di Sumatera? Apakah berbeda? Perbedaan pakaian, Ya, kalau untuk pakaian mungkin ya, tidak jauh berbeda kalau untuk dari daerah saya. Kenapa? Karena untuk daerah saya juga sudah terbilang, apa ya, cukup beradaptasi sama sama ini juga perkembangan zaman yang sekarang. Jadi, eh, bagaimana ini model-model pakaian yang dijual yang terbaru itu ya itu juga yang up ke daerah kita gitu. Jadi kayak gak terlalu inilah, iya. Tapi masih mengikuti perkembangan zaman sih untuk yang sekarang mah. Jadi nggak terlalu jauh berbeda dengan yang di tempat saya sama yang di sini gitu. iya. Berarti yang paling mencolok itu dalam bahasanya ya. Ya, Dari dari nada. nada bicaranya itu benar-benar terlihat sekali. Tapi sekarang berpengaruh tidak ya terhadap kepribadiannya Hadiah gitu setelah datang ke Bandung? Hmm, aku rasa cukup berpengaruh. Kenapa? Karena untuk sekarang ini aja kadang aku ngerasa aku sudah, terbawa-bawa dengan bahasa bahasa Sunda yang di sini. Nah, kadang itu kalau ngomong aku tuh gak sadar, aku tuh membawa kata, apa ya? Kan ada sisipan kata begini mah gitu. Nah, nah itu tuh terbawa-bawa gitu. Itu karena mungkin karena sering dengar dari ini ya, dari lingkungan sekitar juga kan. Jadi ke ke akunya juga terbawa-bawa sampai sekarang, dan itu tanpa disadari refleks aja gitu, secara Iya. spontan. Jadi imbuhan-imbuhannya itu ada ya terbawa. Ah ya, ada sisipan-sisipannya itu ke bawah aja gitu karena sering mendengar. Hadiah berapa lama tinggal di Bandung? Untuk tinggal di sini tuh udah hampir 3 tahun. Oh, 3 tahun. Waktu yang cukup lama sebetulnya ya Ya, untuk berada di lumayan Bandung. lumayan lama. Ya, baik mungkin seperti itu Kak Diah. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih banyak. Ya, Wassalamualaikum. terima kasih banyak. Waalaikumsalam. As you know, guys, deep culture is that exists in a particular area. Its existence very hidden, but the difference is very noticeable when we are in that area or someplace. In the interview I conducted with Kadia, Kadia is originally from Sumatra and now lives in West Java, firstly in Bandung. I notice a difference in tone when speaking according to the deep culture that is not visible or deep. At first glance, the difference is not visible, but when invited
to communicate, it turned out there are differences between Sumatra and West Java. Kadia also told that she had been misunderstood by friends in West Java by saying that Kadia was angry when speaking. In fact, Kadia was not angry, but her tone was indeed Sumatran like that. Well, guys, that's how deep cultures work. It's very invisible, but its effect can be felt. So, guys, thank you very much for your attention, for watching my video. If you like my videos, please like, comment, and subscribe my channel. Thank you very much. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.